Kultur stelsel, harfiah, sistem kultivasi atau sistem budidaya, yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, 20%, untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun, 20%, pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada target penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Kultur stelsel kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah bangsa Belanda terhadap pekerja tanam paksa di Indonesia sangatlah merugikan rakyat pribumi, dikarenakan mereka harus merelakan 20% tanahnya untuk ditanami tumbuhan ekspor yang nantinya akan diambil oleh pemerintah Belanda. Dampak yang ditimbulkan dari kultur stelsel atau tanam paksa bermacam-macam bentuknya. Mulai dari negatif hingga positif seperti pengenalan sistem upah, gaji, kepada rakyat pribumi. Pelatihan penanaman komoditi ekspor. Dan juga tidak kalah hebat dampak negatifnya seperti sosial yang tidak merata, homogenitas sosial, hingga timbul kerja paksa atau rodi di masa itu.